Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Aden. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Seisha Charvia Sonang Manurung dengan NIM belakang 183, Prodi Informasi Hubungan Masyarakat, Universitas Diponegoro, angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah berita mengenai peristiwa tuntutan demo buruh terhadap kenaikan UMP 10% hingga cabut cipta kerja. Jadi, peristiwa yang terjadi adalah sebuah aksi demonstrasi yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KSPI, serta Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya di Jakarta, tepatnya di sekitar Patung Kuda. Aksi ini dipicu oleh dua tuntutan utama. Yang pertama, yaitu kenaikan upah minimum provinsi UMP untuk tahun 2025 sebesar 8-10%. Dan yang kedua, pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Jadi pihak yang terlibat dalam peristiwa ini ada berbagai macam pihak. Yang pertama itu KSPI dan serikat pekerja yang menjadi motor penggerak aksi dengan tuntutan utama terkait kesejahteraan buruh, yakni kenaikan upah yang dianggap layak serta pembatalan kebijakan Omnibus Law yang dianggap merugikan hak-hak para pekerja. Yang kedua itu ada Partai Buruh yang juga turut serta dalam mendukung tuntutan buruh untuk perubahan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi. Yang ketiga, ada pemerintah yang menjadi pihak yang dituntut oleh para buruh untuk segera memenuhi permintaan kenaikan upah dan mempertimbangkan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, ada pengusaha dan perusahaan yang dianggap mendapat keuntungan dari kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam hal fleksibilitas kerja yang dianggap mengurangi perlindungan bagi para pekerja. Konflik ini menurut saya muncul karena para buruh merasa bahwa upah yang diberikan selama beberapa tahun terakhir itu tidak mencerminkan kenaikan biaya hidup dan inflasi sama sekali. Sementara kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap lebih menguntungkan pengusaha daripada memberikan perlindungan bagi tenaga kerja itu sendiri. Aksi ini mencerminkan ketegangan antara buruh, pemerintah, dan pengusaha terkait isu kesejahteraan ekonomi dan perlindungan hak tenaga kerja. Untuk menyikapi peristiwa tersebut, saya memposisikan diri saya sebagai orang di antara pihak-pihak yang berkonflik dalam peristiwa tuntutan demo buruh kenaikan UMP. Jadi menurut saya penting untuk mempertimbangkan perspektif dari masing-masing pihak yang terlibat, serta mencari jalan tengah yang konstruktif. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan menurut saya. Yang pertama yaitu mendengarkan dan memahami perspektif dari semua pihak. Contohnya yang pertama dari sisi buruh. Buruh merasa mereka menuntut kenaikan upah yang wajar karena mereka merasa upah yang diberikan tidak mencerminkan inflasi sama sekali dalam peningkatan biaya hidup mereka. Mereka juga menganggap Omnibus Law itu adalah kebijakan yang merugikan pihak-pihak pekerja, seperti fleksibilitas kerja yang dinilai mengurangi perlindungan. Dari sisi pemerintah, mungkin pemerintah menganggap stabilitas ekonomi dan investasi dari Omnibus Law itu sendiri diciptakan untuk membuat lapangan pekerjaan baru dan memperbaiki iklim usaha, serta kenaikan upah yang harus diperhitungkan untuk faktor ekonomi seperti inflasi dan daya saing nasional. Dari sisi pengusaha cenderung mendukung kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas dalam tenaga kerja yang dianggap penting untuk efisiensi dan daya saing perusahaan. Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja meskipun terkadang ada ketegangan mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, yaitu menyarankan dialog dan negosiasi. Maksud saya di sini yaitu mendorong adanya mediasi yang melibatkan pihak ketiga atau orang yang independen seperti organisasi buruh internasional atau lembaga riset kebijakan yang bisa membantu merumuskan win-win solution untuk menguntungkan semua pihak. Selanjutnya yaitu mungkin mempertimbangkan solusi yang seimbang. Contohnya seperti yang pertama, kenaikan UMP. Salah satu cara untuk menyikapi tuntutan ini adalah dengan mendorong pemerintah dan pengusaha untuk menemukan angka kenaikan UMP yang adil, yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi negara dan daya beli buruh. Misalnya, usulan kenaikan upah bisa dinegosiasikan berdasarkan inflasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu menurut saya ada mendukung proses perbaikan kebijakan secara bertahap. Jadi yang pertama itu seperti transparansi dan komunikasi. Contohnya seperti penyampaian informasi yang jelas mengenai dasar kebijakan pemerintah serta alasan dibalik keputusan-keputusan yang diambil, yang mana nanti itu akan membantu untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara pihak-pihak yang sedang berkonflik. Dan yang terakhir menurut saya yaitu menjadi penyeimbang dan tidak terlibat dalam konflik sisi.
Contohnya seperti sebagai pihak yang berada di tengah-tengah, penting bagi saya untuk tetap objektif dan tidak terjebak dalam sisi salah satu pihak, yang memfokuskan saya untuk diskusi pada solusi praktis yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Selanjutnya, penjelasan tentang strategi, tahapan, dan proses mediasi dalam menyelesaikan konflik tuntutan buruh terkait kenaikan UMP 10% dan pencabutan Omnibus Law menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan praktis. Menurut saya itu yang pertama seperti strategi mediasi. Contohnya seperti sebagai pihak yang berada di tengah-tengah, kita harus memastikan proses mediasi bisa membawa hasil yang adil untuk semua pihak, yaitu buruh, pemerintah, dan pengusaha. Strategi yang perlu dilakukan yaitu seperti pendekatan kolaboratif yang juga berfokus pada solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi tidak hanya berfokus pada satu pihak, tetapi juga mencoba untuk mencari titik temu yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya mungkin ada seperti komunikasi terbuka yang memastikan kedua pihak bisa menyampaikan keluhan dan keinginan mereka tanpa rasa takut. Jadi buruh juga bisa mengungkapkan kebutuhan yang akan upah yang lebih layak, sementara pemerintah dan pengusaha bisa menjelaskan alasan kebijakan mereka itu sendiri. Selanjutnya mungkin ada mediasi, dan mediasi sendiri itu menurut saya ada beberapa persiapan ya, ada beberapa langkah. Jadi yang pertama itu seperti menentukan mediator yang netral untuk memilih orang atau lembaga yang tidak memihak salah satu pihak dan dihormati oleh kedua belah pihak. Yang kedua contohnya misalkan menyiapkan ruang untuk berdiskusi seperti memilih tempat yang nyaman dan tidak mengganggu pertemuan agar kedua pihak bisa fokus dalam membahas masalah tersebut. Selanjutnya mungkin bisa mengumpulkan informasi dan memastikan mediator memahami permasalahan dari kedua belah pihak seperti kondisi buruh, situasi ekonomi negara, dan juga kebijakan yang ada. Langkah selanjutnya mungkin bisa pembukaan mediasi, yaitu menjelaskan tujuan mediasi yang dimulai dengan menjelaskan bahwa tujuan mediasi adalah mencari solusi bersama, bukan untuk memenangkan salah satu pihak, dan mengatur aturan diskusi serta menentukan dasar seperti cara berbicara yang bergiliran dan menghormati pendapat orang lain. Lalu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, membuat kesepakatan, serta menutup mediasi dengan evaluasi dan dokumentasi hasil dari masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu menurut saya ada proses manajemen konflik, yang mana dalam mediasi itu ada beberapa elemen penting yang perlu dipahami. Seperti yang pertama itu misalkan mendiagnosis konflik sebelum mediasi dimulai. Jadi kita tuh perlu memahami inti permasalahannya. Misalkan apakah konflik ini lebih terkait dengan kesejahteraan buruh atau kebijakan pemerintah atau keberlanjutan dari ekonomi. Terus yang kedua, menyusun solusi yang bisa diterima untuk semua belah pihak. Setelah mengetahui inti masalah, kita perlu mencari solusi yang tidak hanya memuaskan satu pihak tetapi juga bisa diterima oleh pihak lainnya. Jadi kesimpulan singkat yang bisa saya ambil dari peristiwa tersebut yaitu para buruh menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan perlindungan yang lebih baik, terutama dalam hal upah yang layak dan penghapusan kebijakan yang dianggap merugikan para pekerja. Dan demonstrasi ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh mengenai kebijakan ekonomi dan juga ketenagakerjaan. Sekian peristiwa yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih.